Oke, selamat pagi, siang, malam, kapanpun bagi para penonton. Berarti kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai pernikahan beda agama di Indonesia. Nah, ini khususnya dalam perspektif gereja Katolik. Nah, topik ini tuh cukup menarik karena sering terjadi dalam masyarakat kita yang beragam agama, tapi juga menyimpan banyak tantangan, baik secara keagamaan maupun hukum. Nah, seperti yang kita tahu tuh Indonesia ini negara yang sangat majemuk terhadap agama. Nah, itu karena itu kasus pernikahan beda agama ini bukanlah hal yang asing lagi. Tapi kalau kita bicara dalam konteks gereja Katolik itu muncul pertanyaan kayak apa boleh sih nikah sama orang yang agamanya beda? Nah, terus kalau misal nikah gitu ada konsekuensinya nggak? Selain itu tuh hukum negara juga punya peran dalam nentuin sah enggaknya pernikahan tersebut. Nah, ini tuh aku akan nyoba bahas dua sisi ini dari pandangan gereja tapi juga hukum Indonesia. Nah, jadi kalau dalam pandangan gereja Katolik ini, pernikahan ini masuk ke sakramen suci yang ngikat ngikat mengikat seumur hidup. Nah, idealnya nih gereja ini menganjurkan umat Katolik untuk nikah sama sesama Katolik saja biar imannya itu bisa dijalani bersama. Nah, tapi gimana kalau ingin nikah sama pasangan yang beda agama? Nah, ternyata gereja ini secara nggak langsung melarang tapi memberikan syarat khusus. Nah, dalam kitab hukum kanonik pasal 1124 itu dijelasin kalau pernikahan beda agama ini memerlukan dispensasi dari uskup. Jadi nggak bisa sembarang ngelakuin gitu aja. Nah, untuk bisa nikah beda agama secara sah, ini menurut gereja ini ada syarat-syaratnya. Jadi pasangan Katolik ini harus mengajukan permohonan dispensasi kepada uskup. Nah, beberapa syaratnya itu, yang pertama, pasangan Katolik harus berjanji tetap setia pada imannya. Terus yang kedua ini harus berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak mereka dalam iman Katolik. Ya walaupun pasangannya bukan Katolik. Nah, pasangan non Katoliknya itu juga harus ikut berpindah agama, tapi ia harus tahu janji pasangannya dan tidak menolaknya. Ini menunjukkan bahwa gereja tetap memberi ruang. Tapi ingin mastiin kalau iman Katolik ini tetap bisa dijaga dalam kehidupan keluarga. Nah, jadi ada kutipan dari Familiaris Consortio. Jadi Paus Yohanes Paulus kedua ini dalam Familiaris Consortio nomor 78 ini dia mengatakan kalau pernikahan campuran menghadapi eh sorry pernikahan campuran itu menghadapi kesulitan-kesulitan khusus yang berasal dari perbedaan iman, nah, bahkan dari kurangnya iman. Nah, oke, dari sini tuh kita bisa melihat bahwa pernikahan beda agama ini dianggap penuh tantangan baik dalam hidup rumah tangga maupun dalam pendidikan anak. Nah, karena itu gereja ini nganjurin agar pasangan yang ingin menikah beda agama ini dapat bimbingan pastoral agar siap menghadapi konsekuensinya. Nah, kalau kalau di pandangan hukum Indonesia ini gimana? Nah, di Indonesia ini berlaku UU nomor 1 tahun 1974. Nah, itu tuh tentang perkawinan. Nah, di pasal 2 ayat 1 ini menyatakan kalau pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Nah, ini tuh berarti kalau suatu agama ini nggak mengizinkan,
Kalau misal suatu agama nggak ngizinin, maka negara pun ya nggak bisa ngesahin pernikahannya. Nah, karena itu tuh banyak pasangan beda agama yang akhirnya tuh nikah di luar negeri. Seperti biasanya tuh di Singapura. Nah, itu biar pernikahan mereka ini bisa diakui secara hukum. Nah, setelah itu mereka baru ngurus pencatatan pernikahannya di Indonesia. Nah, tapi kalau misal pasangan yang beda agama ini biasanya yang ngadepin tantangan juga dilema. Jadi mereka ini harus milih antara iman mereka atau cinta. Nah, belum lagi tekanan dari keluarga itu pasti, terus selalu ada komunitas dan institusi agama. Ya kadang ada yang milih jalan tengahnya, kayak misalnya tuh mereka nikah secara sipil tapi tanpa pemberkatan. Nah, konsekuensinya tuh kalau nikah beda agama itu pernikahannya itu nggak dianggap sebagai sakramen dalam gereja. Nah, maka dari itu tuh penting bagi pasangan untuk benar-benar memahami resiko dan tanggung jawabnya dari pilihan yang akan diambil. Nah, oke, berarti sebagai penutup, Gereja Katolik itu nggak sepenuhnya menolak pernikahan beda agama, tapi ya juga beriin apa ya, persyaratan khusus buat jaga iman dan keharmonisan keluarganya. Nah, di sisi lain nih, hukum Indonesia juga nggak secara langsung memfasilitasi pernikahan lintas agama. Nah, karena itu tuh penting juga bagi pasangan beda agama untuk yang pertama mendapat bimbingan dari pihak gereja, terus berkomunikasi secara terbuka. Nah, yang terakhir ini menyadari konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan rumah tangga dan anak-anak. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah masuk penutup dan aku akan lanjut dari apa daftar-daftar pustaka yang aku pakai buat buat PowerPoint ini. Oke, terima kasih semua penonton. Bye bye.